Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu dari semalam hingga pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga apa yang kita baca atau dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini saya akan membawakan renungan tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Dan renungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Misi pewartaan ini Yesus melibatkan ke-12 muridnya dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai macam penyakit. Mereka adalah Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak wanita lain yang mengikuti Yesus dan membantu karya pelayanan Yesus. Perempuan-perempuan ini memiliki masa lalu yang tidak baik. Mereka dianggap tidak pantas untuk mengikuti Yesus. Mereka juga dianggap tidak pantas untuk terlibat dalam karya-karya Yesus. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup. Oleh karena itu, mereka mau melayani Yesus. Orang-orang yang memiliki masa lalu yang tidak baik tapi masih diikut sertakan Yesus dalam karya pelayanannya pasti akan menjadi orang yang setia menemani Yesus. Mereka akan menjadi orang yang penuh sukacita dan mewartakan kabar sukacita. Yesus tidak melihat masa lalu mereka, tapi Yesus melihat niat dan kesungguhan mereka untuk bertobat dan memperbarui dirinya, serta hidup dengan semangat yang baru. Dari kisah Injil ini ada pesan yang harus kita renungkan. Injil ini mengatakan bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaan itu, Yesus memakai kita untuk tugas perutusannya. Tuhan tidak melihat kita layak atau tidak, kita sempurna atau tidak, tapi yang Tuhan butuhkan adalah pertobatan dan pembaruan diri kita untuk terus-menerus yang harus kita bangun supaya kita semakin pantas dan layak di hadapan Tuhan dan sesama. Dengan demikian, kita layak untuk terlibat dalam karya pelayanan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah takut dan jangan pernah minder jika masa lalu kita kurang baik atau kita tidak pantas untuk pelayanan Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi yang Tuhan lihat adalah niat kita, kehendak kita, dan kemauan kita untuk terus berubah dan mau membuka diri baginya. Kita mau dituntun, dibimbing, didampingi oleh Tuhan dalam karya ini. Di dunia ini pasti ada banyak sekali orang yang sangat jauh sekali dengan Tuhan. Tapi atas jamahan Tuhan, mereka bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Pasti kita ada banyak sekali pengalaman
dalam ketidaksempurnaan. Tetapi Tuhan masih pakai kita. Jadi jangan pernah menyesali masa lalu kita. Jangan pernah minder dengan masa lalu kita. Yang terpenting sekarang adalah mensyukuri rahmat, sapaan, dan cinta Tuhan yang kita terima. Saat ini kita harus bersyukur Tuhan memakai kita, meskipun di dalam kelemahan dan kerapuhan. Tuhan tetap menyambut kita, memakai kita untuk pelayanannya. Tuhan selalu membuka hati untuk kita yang memiliki niat baik untuk melayaninya. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas rahmat, sapaan, dan cinta-Mu yang tak pernah berubah pada kami yang tidak sempurna ini. Kami berdoa agar Engkau terus membimbing kami, mendampingi dan memakai kami dalam karya pelayanan-Mu. Berikanlah kami niat, kehendak, dan kemauan untuk terus bertobat dan memperbarui diri kami, agar kami semakin pantas dan layak untuk melayani-Mu dengan sukacita dan kesetiaan. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Sekian renungan saya pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.